Halo guys, kembali sama Mimin. Seperti biasa, kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini Mimin akan bahas film berjudul Mutant Chronicles tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang sebuah mesin pembawa wabah yang jatuh ke bumi 10.000 tahun yang lalu. Walaupun berhasil dikubur oleh para pejuang, namun mesin ini kembali muncul di masa modern sampai membuat manusia mengungsi ke Mars. Oke, bagaimanakah selanjutnya? Langsung saja genjot ke plotnya guys. 10.000 tahun yang lalu, seorang pejuang kuno yang hebat bernama Nagdan menyerahkan seluruh hidupnya untuk memerangi kejahatan. Dia menyatukan suku-suku manusia dan mengubur sebuah mesin mengerikan yang datang dari luar angkasa, jauh di dalam tanah. Mesin itu diketahui dapat mengubah manusia menjadi mutan. Menyaksikan orang menderita sungguh menyakitkan bagi Nagdan. Dengan susah payah dan banyak korban jiwa, pasukannya berhasil mengalahkan para mutan. Setelah itu, sang pejuang hebat dan para pengikutnya bersatu dalam satu persaudaraan dan bersumpah untuk melakukan segalanya untuk memastikan mesin itu tidak ditemukan lagi. Namun Nagdan tidak tahu bahwa jerih payahnya akan sia-sia di masa depan. Kemudian zaman telah berlalu dan kini memasuki tahun 2707. Orang-orang telah lupa tentang mesin itu. Kini kendali dunia terbagi di antara 4 perusahaan. Yang paling berkuasa di antara mereka diantaranya adalah Capitol dan Bauhaus, yang mana mereka terlibat dalam perang tanpa akhir untuk memperebutkan sumber daya alam yang tersisa. Bauhaus sedang bersiap untuk menyerang tentara Capitol sekali lagi. Para prajurit Capitol bersiap duduk di parit di tengah hujan. Pasukan Bauhaus tanpa ampun menggempur mereka dengan artileri. Komandan Bauhaus bernama Letnan Steiner memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghadapi serangan dan menyikat musuh sampai habis. Begitupun dengan komandan peleton Capitol bernama Kapten Nathan, juga mendesak anak buahnya untuk tetap berani dan tabah. Namun suasana di parit pasukan Capitol tak sepenuhnya baik. Sudah banyak tentara yang terluka dan gugur, sehingga membuat mereka sedih. Sersan Hunter melepaskan tak seragam mereka sehingga dia dapat mengingat nama prajurit dan menghormati perjuangan mereka. Dia melaporkan kepada komandan tentang persenjataan berat musuh dan serangan yang akan datang. Dengan menggunakan teropong, Nathan mengetahui bahwa serangan memang telah dimulai. Para prajurit mulai banyak minum dan tidak begitu memahami apa yang mereka perjuangkan. Mereka mulai ragu untuk berperang. Di sini sebenarnya tak ada seorang pun yang begitu mencintai perusahaan. Kubu Capitol menembakkan meriam besar ke arah pasukan musuh. Ledakan itu menyebabkan tutuk ruang bawah tanah, yakni tempat mesin jahat dikuburkan, retak. Tapi di sini tidak ada yang menyadarinya. Serangan itu dijawab Bauhaus dengan granat dan gas beracun yang merembes ke parit Capitol. Tak semua tentara berhasil mengenakan masker gas sehingga banyak yang keracunan. Tentara Bauhaus menerobos parit musuh dan kubu Capitol telah kehilangan banyak korban. Nathan secara ajaib menyelamatkan nyawa Hunter sampai dirinya sendiri terluka. Di sini pertempuran sengit terus berlanjut. Ledakan lainnya menyebabkan atap penjara bawah tanah retak dan runtuh. Orang-orang belum tahu bahaya apa yang mengancam mereka. Kemudian suatu makhluk mutan mirip manusia merangkak keluar dari lubang di tanah. Ia berlari ke arah prajurit dengan sangat cepat dan menyikat mereka semua. Di belakang mutan itu juga banyak yang lain merangkak keluar. Mereka memasuki parit Capitol dan secara brutal menghabisi para prajurit di sana. Para prajurit Bauhaus heran setelah menemukan banyak sekali musuh yang tak bernyawa, dan dia kagum dengan betapa brutalnya dirinya. Saat militer Bauhaus mencoba mencari tahu, para mutan juga menyikat mereka. Nathan dan Hunter berhasil bertahan, namun mereka belum melihat mutan dan percaya bahwa semua kebrutalan ini karena ulah tentara Bauhaus. Nathan keluar dari parit dan bertemu dengan komandan musuh bernama Steiner. Para pria ini belum mengetahui tentang mutan itu, jadi mereka melampiaskan amarah mereka satu sama lain. Mereka dikepung oleh tentara, kemudian lebih banyak mutan muncul dari tanah. Nathan dan Steiner yang selamat kini berada di pihak yang sama, yakni mencoba menahan serangan mutan itu. Hunter dan korban selamat lainnya berlari ke arah mereka dan melepaskan tembakan juga. Seorang kopral Capitol bernama Jesus terluka parah. Sudah waktunya untuk berangkat kembali ke markas karena pesawat evakuasi baru saja tiba. Namun seseorang harus melindungi perjalanan mereka. Nathan pun mengorbankan dirinya untuk mereka, jadi dia pun bergegas menuju senapan mesin. Dia menembak para mutan tanpa ampun sampai dia kehabisan amunisi.
Hunter berhasil membawa pria yang terluka itu ke pesawat, tapi Nathan tidak mungkin bisa tiba tepat waktu. Akhirnya, Nathan pun ditinggalkan sendirian bersama para mutan. Dengan segera, berita tentang serangan mutan ini sampai ke Urdu Nagdan. Pemimpin mereka yang bernama Bro Samuel dan seorang biarawati pendiam bernama Severian memasuki ruang paling rahasia di biara. Disinilah buku paling kuno yang berjudul Chronicles of Mutant disimpan. Buku itu ditulis oleh Nagdan sendiri 10.000 tahun yang lalu dan menjelaskan bagaimana mesin jahat itu dapat dihancurkan. Buku itu mengatakan bahwa mutan akan membawa orang yang terluka dan mayat hidup ke mesin, dan mesin itu mengubah mereka menjadi monster yang mengerikan. Bahkan, semua tentara di dunia tidak dapat mengalahkan para mutan itu karena mereka terlalu kuat. Namun buku ini memperkirakan bahwa ada orang terpilih di dunia yang akan berpihak kepada Nagdan dan menghancurkan mesin itu. Samuel pergi ke pertemuan dengan semua pimpinan perusahaan. Monster mutan telah mengambil alih banyak kota besar, di mana suasananya langsung suram seketika. Kepala Kapitol bernama Konstantin memerintahkan agar segera mengevakuasi umat manusia dari bumi menuju Mars. Namun Samuel menjawab bahwa tak semua penduduk bumi bisa muat di pesawat ruang angkasa itu. Ada jutaan orang yang akan tinggal di sini, dan membawa manusia keluar bumi juga beresiko, karena buku itu mengatakan bahwa mesin jahat itu berasal dari langit. Samuel menyarankan untuk memilih jalan berperang daripada menghindar. Di sini Samuel meminta beberapa pasukan untuk menyusup ke bawah tanah dan menghancurkan mesin itu. Namun Konstantin mengatakan bahwa dia memiliki fasilitas bagus di Mars sana, di mana itu adalah tempat impian manusia. Tapi di sini Samuel masih tidak setuju dengannya. Bersamaan dengan itu, kehidupan di kota menjadi tak tertahankan karena adanya mutan. Mengevakuasi seluruh orang jelas tak mungkin dilakukan. Bahkan menyelamatkan semua wanita dan anak-anak pun menjadi masalah. Samuel terus berkomunikasi dengan Konstantin agar dia mau mengambil keputusan. Akhirnya Konstantin berkata bahwa dia bersedia membantu Samuel dengan memberinya kapal dan tiket evakuasi. Hal ini akan membantu menarik tentara agar ikut berpartisipasi dalam misi itu, karena mereka akan mendapatkan hadiah tiket dan mereka akan diselamatkan. Samuel pun berterima kasih kepadanya dan segera pergi untuk menyelesaikan misinya. Sementara itu, mutan segera menyerbu ke dalam ruangan Konstantin. Konstantin bertahan dengan baik, tapi ini adalah menit-menit terakhir dalam hidupnya. Sementara itu, Hunter pergi mengunjungi keluarga Nathan. Dia dengan berat hati memberitahu istri Nathan bahwa suaminya tertinggal di medan perang. Wanita itu menangis dan tidak tahu bagaimana dia dan putrinya akan bertahan hidup. Ditambah lagi mereka bahkan tak punya tiket untuk mengungsi. Hunter mencoba menghiburnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Di malam harinya, Hunter pergi ke bar dan mencelupkan tak mantan rekannya itu ke dalam whiskinya. Tiba-tiba Samuel mendekatinya dan menawarkan untuk bergabung dengan misi menyelamatkan umat manusia. Di sini Hunter kecewa pada peperangan dan dia tak punya niat untuk berperang lagi. Namun di sini Samuel langsung memberinya tiket untuk evakuasi. Hunter pun berubah pikiran bahwa ini adalah kesempatan bagi Hunter untuk menyelamatkan keluarga Nathan. Jadi sekarang dia bersiap untuk mempertimbangkan misi penting itu. Keesokan harinya, istri Nathan menyiapkan minuman beracun untuk dia dan putrinya agar mereka tidak menderita. Tapi saat itu, Hunter datang menyerahkan tiketnya kepada mereka. Keluarganya itu pun sangat bahagia. Akhirnya, Samuel berhasil membentuk tim pejuang tangguh. Tim ini terdiri dari Jesus, Kapten McGuire, Duval, Kim Woo, Steiner, Severian, dan Hunter. Pada rapat umum, anggota memberitahu mereka cara menghancurkan mesin itu. Untuk melakukannya, mereka harus menavigasi melalui terowongan rahasia bawah tanah. Para biksu memberi tentara sebuah bom yang harus mereka tempelkan di tengah mesin dan diaktifkan dengan kunci. Namun di mana kuncinya tidak ada yang tahu. Samuel berharap bahwa dialah orang yang terpilih yang akan memasang bom itu dan menyelamatkan umat manusia. Namun biksu itu sendiri tak tahu dan mengatakan bahwa dia mungkin salah. Hal utama yang masih belum dipahami para pejuang adalah cara melawan mutan itu. Kemudian Steiner memimpin tim ke sel tempat militer mengurung satu monster.
Mereka pun memahami cara menghancurkannya, yakni dengan bom fosfor, tembakan senapan mesin, atau serangan pedang yang tepat sasaran. Severian pun langsung mempraktekannya. Saat mutan itu sekarat, Hunter mendengarkan hembusan nafasnya. Menurut Hunter, monster itu tampak berubah menjadi manusia sesaat sebelum dia mati. Tim hanya mempunyai sedikit waktu untuk bersiap, lalu mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Samuel meminta bantuan kepada Tuhan, sementara Severian berganti jubah perang, dan yang lainnya mabuk. Sudah waktunya untuk berangkat. Para prajurit menerima pedang suci mereka dan menaiki kapal. Kapal pun dihidupkan dan krunya terbang ke tempat yang tak diketahui. Selama penerbangan, Duval curhat tentang anak-anaknya. Diketahui bahwa Duval telah memberikan tiket ke Mars untuk anak-anaknya dan rela mengorbankan dirinya demi mereka. Kim Woo juga memberikan tiketnya kepada seorang wanita cantik secara acak dengan ikhlas. Sementara Maguire tidak mengambil tiketnya sama sekali, tapi dia berjuang demi tujuan ini. Tiba-tiba Kapten melihat sebuah kapal sipil datang tepat ke arah mereka. Ini adalah sesuatu yang tak terduga. Kapten menghubungi mereka dan meminta mereka mengubah arah, tapi tidak ada jawaban. Hal ini tak mengherankan, karena pesawat sipil itu telah dibaca oleh mutan. Mereka melepaskan tembakan dan menabrak pesawat itu. Kelompok itu pun terpaksa turun ke dalam ruang pelarian. Mereka melepaskan diri dari kapal dan membuka parasut. Namun kapsulnya terlalu berat dan tali parasutnya robek. Kapsul itu menuju ke tanah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para kru berdebat tentang kapan harus membuka parasut cadangan, sampai kapsul itu tiba-tiba menabrak gedung bertingkat. Kapsul itu terbang melewatinya dan mendarat di sebuah lapangan. Untungnya semua orang tidak terluka kecuali Kapten Maguire yang pahanya tertusuk pecahan peluru besar. Kapten tak bisa lagi diselamatkan. Hunter mencoba mendukungnya dan meninggalkan granat untuknya. Semua orang meninggalkan kapsul dan berjalan meninggalkannya. Namun Kapten langsung menggunakan granat itu untuk mengakhiri hidupnya. Tim berlanjut melewati kota yang ditempati oleh mutan. Di suatu tempat di luar kota, mereka menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Tim menyarankan untuk berjalan tanpa gangguan yang tidak perlu, jadi tim melanjutkan dengan sangat hati-hati. Namun Hunter tiba-tiba melihat dan menyadari bahwa evakuasi warga sipil di kota ini menjadi kacau. Tampak dua tentara yang meminta uang dalam jumlah besar dari orang-orang di pintu masuk kapal, atau mereka tidak mengizinkan siapapun masuk. Tentu Hunter marah dengan ketidakadilan ini. Dia meninggalkan krunya dan melewati kerumunan untuk menyelesaikan masalah dengan tentara yang kurang ajar itu. Dia secara tegas memberitahu mereka untuk memasukkan semua penumpang secara gratis. Namun sepertinya mereka tak mematuhinya. Hunter pun langsung menyikat salah satu pria korup itu, membuat yang lain jera dan segera berjanji untuk menempatkan semua warga sipil di kapal. Dengan rasa aman, Hunter kembali ke krunya. Mereka baru saja menemukan reruntuhan kota tua di peta yang berisi pintu masuk ke ruang bawah tanah. Namun Steiner memperingatkan Hunter untuk tak melakukan hal di luar tugas mereka karena itu sangat berbahaya. Tapi di sini, Severian memandang Hunter dengan penuh hormat. Pada malam hari, mereka mencapai sebuah gereja di kota yang terbengkalai dan masuk ke dalamnya. Buku Chronicles ini menyebutkan bahwa ada terowongan rahasia di bawahnya yang dapat digunakan untuk mencapai mesin itu. Kelompok itu tiba di kota bawah tanah yang hancur dan merasakan bahwa mereka sedang diawasi. Tim menemukan poros elevator kuno, seperti yang dikatakan oleh buku itu. Mereka harus menuruni tali sepanjang 60 lantai. Kim Woo yang pemberani itu membuat pijakan di puncak untuk melindungi rekan satu timnya, dan memastikan tidak ada penyusup yang mengganggu mereka. Tim mengamankan tali dan mulai turun. Hunter dan Samuel pergi duluan. Sampai talinya habis, sepertinya mereka tak melihat pintu masuk ke terowongan itu. Samuel merasa bahwa ada yang dia lewatkan. Dia memutuskan untuk membaca buku Chronicles sambil bergantung di tali. Samuel begitu asik dengan buku itu sehingga dia tak sengaja terjatuh dari tali. Hunter mencoba meraihnya, tapi talinya robek dan dia terjatuh. Untungnya tanahnya hanya berjarak beberapa meter, tapi di sana para mutan sudah menunggu mereka. Hunter melompat ke arah Samuel dan membalas monster itu. Steiner masih tergantung di tali.
Mendengar auman monster dari bawah, dia melemparkan granat ke arah mereka. Severian melemparkan granat ke lantai bawah agar ledakannya tidak melukai mereka. Lebih banyak mutan berlari karena kebisingan. Pertarungan sengit pun terjadi. Kelompok itu mundur ke kamar sebelah dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun mutan-mutan itu terus menyerbu. Mereka datang dari atas juga, tapi di sana mereka berhadapan dengan Kim Woo. Pria itu terus-menerus menembakkan senapan mesinnya ke arah mutan sampai dia kehabisan amunisi. Kemudian para mutan naik ke kabin lift. Kabin elevator tak mampu menahan beban dan roboh. Kabin jatuh ke dasar poros bersama dengan Kim tepat di atas mutan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, namun masih ada yang selamat di antara monster-monster itu. Sampai tangan Kim muncul dari bawah reruntuhan sambil membawa granat yang siap meledak. Ledakan kedua pun terdengar lebih kuat. Sekarang para mutan akhirnya hilang bersama Kim sekaligus. Duval meratapi reruntuhan itu, lalu dia menangis. Dia sebenarnya menyukai Kim, dan sekarang dia merindukannya. Namun perjalanan harus dilanjutkan. Selama peristirahatan mereka, Samuel membaca lagi buku Chronicles itu. Hunter mulai tegang karena dia tak mengerti apa yang istimewa di buku ini. Samuel mengatakan bahwa kekuatan tidak terletak pada buku, namun terletak pada iman kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Samuel menemukan pintu masuk ke terowongan. Kelompok itu perlahan-lahan merangkak keluar ke dalam dan menyelinap di semajang dinding. Di bawah, ratusan mutan tampak menyeret orang-orang yang terluka ke mesin mereka. Hunter melihat lebih dekat dan memperhatikan di antara para korban. Ternyata Nathan masih hidup. Jika Hunter diam saja, maka temannya akan diubah oleh mesin dan menjadi mutan. Hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi. Steiner yang takut mati itu langsung memerintahkan Hunter untuk tetap di tempat, tapi Hunter tetap memulai misi untuk menyelamatkan Nathan. Steiner hampir saja menembak Hunter, tapi kemudian dia memilih bergabung menuju mesin bersama yang lain. Hunter turun ke dasar terowongan, lalu dia diam-diam melenyapkan mutan yang menyeret Nathan. Dia kemudian bergegas ke temannya dan membantunya berdiri. Di sini Nathan mengaku bahwa dia lebih mengkhawatirkan keluarganya lebih dari apapun. Ketika dia mendengar bahwa mereka akan pergi ke Mars, Hunter ingin memberikan pertolongan pertama pada temannya itu, lalu dia mengeluarkannya dari gua. Namun rupanya Nathan hanya bertahan sejauh ini. Nathan yang sekarat meminta Hunter untuk meninggalkannya dan melanjutkan misinya. Nathan meminta temannya itu untuk memberitahu keluarganya bahwa dia mencintai mereka. Hunter pun menyadari bahwa keadaan temannya ini semakin parah, sehingga dia pun menembak kepalanya untuk mengakhirinya. Dengan penuh emosional, Hunter berangkat untuk menghormati keinginan Nathan, sekaligus menyelamatkan umat manusia. Anggota tim lainnya berjalan diam-diam melintasi jembatan sempit tepat di atas jalur mutan. Tiba-tiba sebuah kerikil jatuh dari jembatan dan suaranya menarik perhatian para mutan itu. Hal ini menyebabkan Steiner tersandung dan jatuh. Dialah yang membawa bom itu dan kini dia mencoba memindahkan kepada teman-temannya. Meski begitu, Steiner tak mampu bertahan, lalu dia pun terjatuh. Dia segera diserang oleh mutan. Samuel berpikir mereka harus meninggalkan Steiner dan pergi, tapi tim tak setuju. Teman-teman pun langsung melompat dan dengan berani melawan monster itu. Bagaimanapun, kasih sayang dan saling mendukunglah yang menjadikan mereka manusia. Mereka semua pun bertarung dengan gagah berani. Hampir semua pria terluka parah dan Samuel meninggal. Monster itu menyeret semua orang kecuali Severian ke mesin mereka. Hunter tiba setelah mendengar suara pertempuran. Namun dia sudah terlambat. Di tengah sisa-sisa yang hangus, dia menemukan tak milik Jesus. Hunter langsung melawan serangan monster itu. Lalu dia mengetahui apa yang telah terjadi dari Severian. Karena kaget, Severian bahkan melanggar sumpahnya, di mana sebelumnya dia disumpah untuk tidak berbicara. Hunter pun mengambil potongan kitab suci Chronicles yang compang-camping itu dan meminta Severian membacanya untuk mencari tahu kemana mereka harus pergi. Namun wanita itu tidak memahami satu kata pun dari kitab itu. Dia hanya mempercayainya. Hal ini pun membuat Hunter sangat marah. Dia pun memutuskan untuk pergi ke tengah gua dengan caranya sendiri. Sementara teman-temannya yang masih selamat menemukan sarang mutan dan diam-diam memasang bahan peledak di mana-mana. Terjadi banyak ledakan yang menghancurkan banyak monster.
Kemudian Hunter berlari untuk membebaskan Steiner dan Duval yang terluka. Untungnya mereka masih hidup. Para mutan hendak melemparkan mereka ke dalam lubang di tengah gua, tapi tak mendapatkan kesempatan. Dia melihat mekanisme yang aneh, di mana orang-orang yang terikat itu lalu berputar di dalam lubang. Rupanya mereka berubah menjadi mutan setelah rotasi penuh. Setelah mengetahui hal itu, mereka bertekad untuk terus berjuang. Severian dan Duval mengikat diri mereka dengan tali dan menuju ke jantung mesin. Sementara Hunter dan Steiner memegang tali dari atas. Setelah ledakan, pintu keluar terowongan terhalang oleh tumpukan batu. Namun monster itu mulai menerobos secara perlahan. Kemudian Steiner menjatuhkan talinya dan menyerang para mutan. Sangat sulit bagi Hunter untuk memegang tali itu, dan dia ditarik ke tepi lubang. Steiner mendekati monster tersebut, menarik pin granat dan memberi hormat terakhir pada Hunter, mengatakan bahwa menjadi manusia itu penting. Akhirnya, berkat ledakan itu, para mutan pun hilang, tapi Hunter tak dapat bertahan dan terjatuh di rota mesin. Ada tali yang keluar dari sana, lalu mengamankan lengan dan kaki pria itu. Dia seperti terjebak di ban berjalan yang mengerikan, tempat mesin merubah orang menjadi monster. Hunter terkena radiasi dan kemudian dia berhadapan dengan robot yang siap memasang chip ke kepalanya. Chip terakhir seharusnya masuk ke kepalanya, tapi Hunter menolak dengan seluruh kekuatannya. Dia secara ajaib berhasil membebaskan tangannya dan merusak salah satu tentakel mesin itu. Namun keseluruhan sistem tak dapat dimatikan dengan mudah. Pada titik ini, tim yang lain baru saja mencapai jantung mesin. Hunter yang mulai sedikit berubah menjadi mutan mendekati mereka. Pada awalnya mereka mengira dia adalah monster, tapi Hunter masih memiliki beberapa waktu untuk bermutasi sepenuhnya. Dia masih mempertahankan kesadarannya. Teman-temannya semua pun naik ke platform bersama-sama. Para mutan merasakan ada yang tak beres, lalu mereka mengejar. Severian dan Duval melawan monster itu, sementara Hunter mencoba mengalibrasi mesin ulang dan memasang bom kuno itu, tapi dia juga tak mengerti di mana harus meletakkan detonatornya. Selain itu, Hunter juga masih belum memiliki kuncinya, yang tanpa itu ledakan tak akan dimulai. Hunter mengamati gambar dari buku Chronicles, tapi masih tak mengerti cara kerjanya. Sementara itu, Samuel yang telah bermutasi mendekati Severian. Gadis itu tak percaya bahwa Samuel berubah menjadi monster, namun dia mencoba melawannya. Sementara itu, Duval yang pemberani tewas dalam pertarungan dengan mutan lain. Hunter membawanya keluar, dan sekarang Samuel adalah monster terakhir yang tersisa. Tapi di sini, Severian ragu-ragu dan tak bisa menghabisinya. Dia menyerah begitu saja, dan mutan itu akhirnya mengalahkannya. Akhirnya, Severian yang tumbang menjatuhkan pedangnya ke lempengan itu, lalu dia meninggal. Hunter dan Samuel bertemu dalam duel terakhir. Samuel berubah jauh lebih kuat dan lebih cepat sehingga Hunter mengalami kesulitan. Tapi dia berhasil memasukkan Samuel ke dalam mesin dan menggunakan tak teman-temannya untuk menghabisi monster itu. Namun dengan cepat dia melemparkan Hunter ke lantai. Tiba-tiba Hunter menyadari bahwa pedang Severian bukanlah sekedar pedang biasa. Ini adalah kunci untuk menghancurkan mesin itu. Dia secara bersamaan memasukkan kunci ke dalam mesin dan membuang mutan terakhir ini. Seluruh struktur gua ini segera berubah menjadi pesawat ruang angkasa yang bersiap lepas landas. Di sini Samuel tiba-tiba terbangun dan kembali menjadi manusia. Dia meminta Hunter untuk percaya padanya dan melompat dari platform sebelum terlambat. Karena yakin, Hunter pun melompat turun dan dia jatuh ke air. Dia berhasil sampai dengan selamat ke tepi gua. Dari jauh, nampak tabung raksasa yang membawa mesin itu jauh ke ruang angkasa. Hunter bahkan tidak menyadari bahwa dirinya akan menjadi pria seperti yang dinubuatkan di buku Chronicles. Akhirnya, mesin mengerikan yang menjadi akar masalah itu berhasil dibuang dan roket itu nampak membawanya menuju planet Mars. Dan di sini, film pun berakhir. Oke guys, kurang lebih begitulah seluruh plot film ini. Mungkin ada beberapa paradok dalam cerita ini. Contohnya, beberapa manusia yang berhasil dievakuasi menuju Mars pasti akan kedatangan mesin itu, karena ternyata roket yang membuang mesin jahat itu mengarah menuju Mars. Untuk konsep ceritanya sendiri tergolong bagus dan layak untuk dikembangkan, walaupun efek visualnya masih belum memuaskan. Oke guys, tuliskan pendapat kalian di komentar dan terima kasih telah menonton.